Oke, sekarang kita bahas limit. Apa sih itu limit? Ya kan mesti masuk ke pengertian dulu ya. Pengertian limit itu adalah cabang ilmu kalkulus gitu ya. Cabang ilmu kalkulus, ya kan, yang eh, mencoba mendapatkan suatu nilai, mencoba mendapatkan suatu nilai dari sebuah fungsi jika didekatkan dengan suatu bilangan. Jika didekatkan dengan suatu nilai gitu. Misalnya gimana? Misalnya gini, misalnya ada limit ya. Limit x menuju 2, x min 2 gitu ya. Apa ini artinya? Artinya kita mencoba untuk mendekatkan nilai x-nya ke 2. Nah, ini hasilnya berapa nih gitu. Coba kalau saya deketin ya. Misalnya kita deketin dari kanan sama kiri. Oke. Kalau dari kiri caranya adalah gini. Jadi ini dari kiri, ini dari kanan. Jadi kita dekatkan dari kiri, kita dekatkan dari kanan. Oke. Bilangan yang kalau kiri berarti dia itu mendekatkan di nilai yang kurang dari x. Misalnya apa? 1,9 gitu kan, 1,99. Ini kan kurang dari 2 ya kan. Tapi dia itu terus mendekati 2 kan? Iya enggak? 1,999 ya kan? Itu kan terus mendekati 2. Nah, ini ketika dilihat itu mendekati apa nilainya gitu. Mendekati apa nilainya gitu kan. Nah, oke, sekarang kita buat tabel nih. Jadi ini nilainya 2. Nih ya, ini kan nilainya 2. Nah, terus ini nilai X-nya ya kan. Oh, ya, ini fx-nya gitu kan. Nah, ini didekati dari kiri, ini didekati dengan kanan. Fx-nya sama dengan apa? X min 2 nih. Oke ya. Nah, kalau ini kita dekatin dari kiri, misalnya di sini ada apa aja? Misalkan di sini ada 1,9 gitu ya. Kalau jadi 1,9 nilai X-nya berapa? Nilai fx-nya berapa? Nilai fx-nya itu adalah 0, min 0,1 ya nggak sih? Min 0,1. Kalau 1,999 min 0,001 ya kan. Sampai akhirnya kalau kita masukin 2, ini hasilnya 0 nih. 0, 0. Nah, kalau kita dari kanan itu kan artinya kan kita mencoba untuk mendekati nilai x min 2 tapi dari kanan gitu, dari nilai yang lebih dari 2. Misalnya apa? 2,01, 2,001 gitu kan. Nah, ini kan mendekati 2 cuma bukan 2 gitu. Oke. Terus aja gini kan. Nah, ini. Misalnya di sini 2,01. Jadinya apa? Hasilnya fx-nya 0,01 ya enggak? Kalau 2,001 jadinya 0,001. Kalau 2,000 ya kan? Sorry ini sedikit 2 sini. X kan 2. Kalau di sini 2,0001 jadinya apa? 0,0001 ya kan? Artinya apa? Ketika kita dekatkan dengan 2, nilai fx itu mendekati apa? Mendekati apa nih? Dari sini mendekati 0, dari sini juga mendekati 0. Artinya apa? Nilai ini adalah 0 gitu. Nilai limitnya adalah 0. Tapi untuk kita mencari nilai limit sebenarnya kita nggak usah mencari ini nih gitu kan. Karena kenapa? Karena gini, ada beberapa ada beberapa nilai fungsi nih. Misalnya gini, misalnya ada fungsi gini, fx sama dengan x kuadrat min 2x dibagi sama x min 2 gitu. Nah, ini kalau didekatkan dari kalau ini langsung dimasukin 2 gitu ya, F2, ini tuh hasilnya apa? 2 kuadrat min 2 kali 2 dibagi sama 2 min 2. Hasilnya kan 0 per 0 nih, ya enggak? Nah, ada nilai fungsi yang kayak gini nih, makanya kita harus coba deketin nih. Ada nilai fungsi itu yang 0 per 0, ada yang tak hingga per tak hingga, ada yang 1 per tak hingga, ada yang apa lagi? Misalnya ada fungsi yang 0 misalnya 1/0. Nah, ini nih fungsi-fungsi yang kalau didekatin itu nilainya nggak terdefinisi gitu. Nah, makanya kita mencoba untuk mendekatkannya. Artinya apa? Gini, kalau ada fungsi nih, fungsi itu kita mendekatkan dengan sesuatu gitu ya, nilai kita dekatkan dengan sesuatu. Kita nggak usah buat table sebenarnya. Jadi kita tinggal nyari nih. Misalkan gini, ini kita dekatin coba, ini kita dekatin. Ini kan limit x menuju 2, ya kan? X kuadrat min 2x dibagi sama x min 2 gitu kan. Nah, ini bisa aja kita kita cari nih, ada nggak sih yang membuat ini tuh 0 per 0, ada nggak?
Yang buat itu 0 per 0, apa yang buat dia 0 per 0 gitu. Nah, ini kita cari, ketemunya apa? Limit X menuju 2, X ya kan, dikali X min 2 gitu kan, dibagi X min 2, ya enggak? Kayak gitu. Nah, ini kan membuat 0 nih, ya enggak? Ini kan pembuat nolnya. Nah, ini kan limit X menuju 2. Artinya apa? Nilainya terus dekatkan sama 2, X-nya cuma dia bukan 2. Kalau dimasukin 2 kan hasilnya kan 0 per 0, tapi ini bukan 2, tapi mendekati 2 aja. Artinya ini bisa 0,001, ini bisa 0,0001 gitu kan. Artinya apa? Ini kan selama bukan 0 dia boleh coret ya nggak sih? Selama dia bukan 0 kan dia boleh dicoret nih, karena itu adalah dua bilangan yang sama gitu. Dan dia bukan 0. Maka ini boleh dicoret nih, boleh dicoret gitu. Jadinya tinggal apa? Limit X menuju 2 dari X ya kan. Nah, ini udah pasti 2 ya enggak? Coba aja kalau X 1,9 berapa efeknya? 1,99 ya kan? Kalau dekat itu kan dia kan mendekati 2 ya enggak? Dia kan akan mendekati 2 nih. Dia akan mendekati 2. Jadi hasilnya adalah 2 gitu. Kayak gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan ada soal kayak gini nih soalnya. Misalkan limit X menuju apa? Misalnya limit X menuju 0. Di sini ada atasnya adalah X dibagi sama misalkan 3 salah. 9 min akar 3 min X gitu. Misalkan ada kayak gitu. Nah, ini kalau balik ya. Sorry, balik. Misalkan gini, 3 min akar dari 9 min X. Misalkan kayak gitu. Ini kalau kita masukin langsung nolnya, 0 dibagi sama 3 min akar dari 9 kurang 0. Jadinya kan 0 dibagi 3 min akar 9 sama dengan 0. 0 per 0 ya nggak sih? Nah, ini kalau kita masukin langsung gini nih. Jadi sebenarnya ini tuh ada yang membuat nilainya itu menjadi 0 nih. Ada yang membuat ini nilainya di 0 per 0. Apakah itu? Kita belum tahu. Tapi yang pasti kalau ada bentuk kayak gini, maka kita tuh mencoba untuk mengalihkannya dengan apa? Sekawannya gitu. Jadi ini kali sama sekawannya 3 tambah akar 9 9 dikurang X, bawahnya apa? Bawahnya adalah 3 tambah 9 akar dari 9 min X gitu kan. Jadi kita kali sekawannya dulu nih. Gitu. Jadinya apa? Limit X menuju 0 dari X dikali sama 3 plus akar dari 9 min X dibagi sama ini kan jadi gini ya, ini kan A min B dikali sama apa? A plus B gitu kan. Apa jadinya? Jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat ya enggak? A kuadrat min B kuadrat kayak gitu. Jadinya nih apa? 9 min 9 gitu kan min X gitu. Jadi nanti limit X menuju 0 dari apa? X dikali sama 3 plus akar dari 9 min X dibagi sama apa? Apa tuh jadinya X ya enggak? Nah, ini X ini tuh itu membuat 0 nih ketika dimasukin 0 itu hasilnya kan 0 per 0 ya enggak? Artinya ini kan limitnya mendekati 0. Ini kan mendekati 0, bukan 0 ya enggak? Kalau dia cuma mendekati 0, itu bukan 0. Tapi 0,001, 0,000001. Artinya apa? Kita boleh bagi ini nih, kita boleh bagi gitu. Jadinya apa? Limit X menuju 0 dari apa? 3 plus akar dari 9 min X. Nah, ini akan mendekati apa? Ini akan mendekati 3 plus akar 9 ya enggak? Karena ini kan mendekati 0 nih. Ini kalau dikalikan sama 0 terus ini akan menjadi 0 nih gitu. Jadi nanti 3 plus 3 sama dengan apa? 6 gitu. Gitu caranya. Kayak gitu. Apalagi nih selain ini? Oke, jadi kayak gitu ya. Apa kita langsung masuk aja kata hingga kali ya? Kan kemarin udah latihan soal sih sebenarnya sih. Tadi kan kita membahas tuh. Jadi gini, limit itu ada dua. Jadi ada limit yang mendekati nilai yang mendekati angka tertentu. Ada juga limit yang apa? Ada juga limit yang mendekati tak hingga gitu. Mendekati tak hingga. Nah, bedanya apa? Kalau limit yang mendekati angka tertentu, dia itu apa? Dia itu akan kalau limit mendekati angka tertentu, dia itu ya limit X menuju C gitu. Artinya apa? Dia itu punya limit kanan, itu punya limit kiri, ya enggak? Limit kanannya ada, ini namanya
Ini namanya limit kanan ya. Ini limit ini limit kiri, sorry. Ini limit kiri, yang limit X menuju C cuma ada minusnya gitu ya. Ini limit kiri. Kalau yang ini limit X menuju C plus fx itu adalah limit kanan. Bedanya apa? Kalau limit kanan itu dia tuh mendekati nilai fx, mendekati nilai fx dari x yang lebih besar. Misalnya apa? Misalkan kalau ada limit x menuju 2 dari fx. Nah, dia kalau limit kanan dia itu akan mendekati dari nilai yang lebih besar. Misalnya apa? 2,01, 2,001, 2,0001 gitu. Jadi dia tuh akan besar terus dan akan mengecil sampai 2 gitu. Tapi kalau dia tuh limitnya apa? Limitnya x menuju 2, tapi dia limit kiri ya. Maka dia akan mendekati nilai 2 tapi dari nilai 2-nya yang kurang gitu. Misalnya apa? 1,9, terus 1,99, misalnya 1,999, terus 1,99999 gitu. Jadi akan terus kedua, cuma dia itu mendekatinya dari nilai-nilai yang lebih kecil daripada 2 gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau dia itu limit yang kayak gini, maka dia udah pasti punya limit kanan, punya limit kiri. Tapi kalau dia mendekati tahingga, itu nggak ada limit kanannya, cuma ada limit kirinya doang. Kenapa? Karena kan X-nya menuju tahingga nih. Ini menuju tahingga. Setelah tahingga ada bilangan lagi nggak? Nggak ada. Tahingga kan terus tahingga gitu kan. Nggak terbatas. Pokoknya bilangan paling besar lah tahingga itu kan. Kalau ada bilangan yang paling besar, ada nggak yang lebih besar lagi daripada dia? Nggak ada. Kalau misalnya nih, misalnya gini. Misalnya ada orang, saya paling pintar. Saya paling pintar. Ada nggak yang lebih pintar? Ya, ada nggak orang yang lebih pintar daripada saya? Nggak ada. Pasti saya udah paling pintar gitu kan. Cuma itu tapi ada bilangan yang nggak lebih pintar yang nggak lebih daripada tahingga ya nggak sih? Ada. Jadi ada bilangan yang lebih kecil daripada tahingga itu ada. Makanya dia cuma punya limit kiri doang. Gitu. Jadi dia nggak mungkin bisa didekati pakai limit kanan sama limit kiri. Karena kenapa dia cuma punya limit kiri gitu. Nah, apa sih syarat gini? Jadi gini ya, nggak semua fungsi itu punya limit. Jadi gini, nggak semua fungsi itu punya limit. Itu punya limit gitu ya. Di nilai tertentu. Misalnya gimana? Misalnya ada limit X menuju 0 dari 1/x. Ini ada nggak hasilnya? Ini sebenarnya nggak ada limit ya. Kenapa? Karena limit X menuju 0 tapi dari kiri itu nggak sama kayak limit X menuju 0 dari kanan gitu. Dari kanan beda. Jadi antara limit kiri sama limit kanannya beda. Coba kita perhatiin di grafiknya, ya enggak? Kalau kita perhatiin grafiknya, grafik dari Y sama dengan 1/x gitu ya. Maka kita akan nemuin gini. Jadi kalau dia didekati dari kiri ya, maka dia itu akan gimana? Dia itu akan begini nih. Artinya ketika dia didekati 0 dari kiri, ini dari kiri ya, ini limit kirinya nih. Ini kirinya. Nah, kalau kanan dia itu gimana? Begini dia kalau kanan gitu. Ini mendekati apa? Ini terus ke bawah gitu kan. Artinya apa? Dia itu mendekati min tahingga. Kalau ini mendekati tahingga, kan tahingga sama min tahingga kan nggak sama ya nggak? Nggak sama. Artinya apa? Limit kirinya, limit X menuju 0 tapi dari kiri, fx gitu ya, itu nggak sama kayak limit X menuju 0 dari kanan. Artinya apa? Artinya limit X menuju 0 dari fx itu tidak ada. Tidak ada gitu. Dengan fx sama dengan apa? 1/x gitu. Jadi ini nggak ada nilai limitnya. Kecuali misalnya apa? Misalnya ada kayak gini nih, misalnya ada limit X menuju 2 dari misalkan X plus 2. Nah, ini kalau kita buat grafiknya gitu ya, ini kan jadinya, ini kan maka X sama dengan X plus 2 gitu kan. Jadi ini 2, 0, ini 2, gitu kan. Nah, ini gini terus gitu ya. Nah, ini kalau kita dekati gitu ya, ini kan jadinya kan kalau ini 2 kan, atasnya 4 nih, ya kan, sininya 4. Nah ini kalau kita dekati dari kiri sama dekati dari kanan, ini kan dia kan menuju satu titik ya nggak sih? Ini dari kiri nih, jadi dekati dari kiri, dekati terus kan.
Ketemu nilainya berapa? 4. Yang ini juga sama, ketemu juga nih, 4 juga nih hasilnya nih, gitu kan. Artinya apa? Limit kirinya, limit X menuju 2 tapi dari kiri, dari X plus 2, itu sama kayak limit X menuju 2 tapi dari kanan, gitu. X plus 2. Kan sama kan? Sama kan? Sama-sama 4 ya nggak? Sama-sama 4. Artinya apa? Limit X menuju 2 dari X plus 2 itu ada nilainya, itu nilainya ada, dan nilainya sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke limit. Oh ya, sebelum kita masuk ke limit tak hingga, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya sekarang ya. Limit menuju tak hingga. Limit menuju tak hingga. Bagaimana tuh maksudnya? Jadi, limit menuju tak hingga artinya apa? Artinya kita tuh mendekatkan nilai X gitu ya. Tapi dari apa? Dia itu menuju nilai yang tak terbatas, nilai yang sangat besar gitu misalnya. Jadi itu limit menuju tak hingga. Misalnya apa? Misalnya gini, ada limit X menuju tak hingga dari 1/X gitu. Nah, ini kalau kita terus-terusan cari gitu ya, kan 1/X segini nih, ya kan? Gini kan ya. Ini gini. Nah, kalau kita terus dekati sama tak hingga, ini kan nilainya bakal kecil banget ya kan? Bakal terus mendekati nol terus ya enggak? Artinya apa? Limit dari X menuju tak hingga dari 1/X itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini tuh berimplikasi apa? Ini berimplikasi bahwa nanti kita harus mencari nilai 1/X-nya nih. Karena nilai 1/X ini hasilnya 0 gitu. Tapi sebenarnya 1/X pangkat N gitu ya, dengan N itu nilainya kurang dari 0 gitu ya. Sorry. Kalau nilainya N lebih dari 0, ini sebenarnya tuh udah pasti hasilnya adalah 0 gitu. Jadi limit X menuju sehingga dari 1/X pangkat N dengan N-nya itu lebih dari 0, ini sama dengan 0 nih. Nah, artinya apa? Kita harus cari nilai 1/X pangkat N ini nih. Gimana caranya? Oke, misalnya ada limit nih. Limit misalnya X menuju sehingga dari misalnya 2x pangkat 2 ditambah sama 4x tambah sama 7 dibagi sama 3x kuadrat tambah 4x ditambah sama 8 misalnya gitu. Nah, sekarang kita mencari limitnya gimana? Langsung masukin kah? Kalau langsung masukin ini hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka salah ya. Salah ini. Salah. Lalu gimana caranya? Nah, ini kita bagi sama pangkat terbesarnya. Pangkat terbesarnya apa? Pangkat terbesarnya adalah pangkat 2 ya enggak? Jadi kita bagi apa sama X pangkat 2. Bagi aja sama X pangkat 2 bawahnya. Kayak gitu. Gimana jadinya? Jadinya adalah kayak gini nih. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari kan X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Habis ya enggak? Jadi 1. Oke, jadinya ini 2. Ditambah sama 4X dibagi 4X kuadrat. Jadinya 4 per X gitu kan. Ditambah sama 7 per X pangkat 2 gitu kan. Dibagi sama apa? 3 tambah sama 4X ditambah sama 8 per X kuadrat gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih, ini 4 per X. Ini kalau kita dekatin terus ke tak hingga gitu ya, ke X menuju tak hingga yang artinya nilainya sangat besar, ini kan nilainya akan mengecil ya enggak? Akan mengecil sampai dia tuh akhirnya menuju 0 gitu. Ini akan menuju 0. Ini akan menuju 0 juga nih. Ini akan menuju 0, ya enggak? Ini menuju 0 juga kan. Nah, jadinya gimana tuh? Jadinya adalah 2 tambah 0 dibagi sama 3 tambah 0 tambah 0. Jadinya apa? 2 per 3 gitu. Tuh. Tapi kalau misalnya kalau gini, misalnya ada limit X menuju tak hingga misalnya dari X kuadrat tambah X dibagi sama X plus 2 misalnya. Nah, ini kan pangkat terbesarnya kan ada di atas doang gitu kan. Sebenarnya di bawahnya itu nggak ada pangkat terbesarnya, cuma X gitu kan. Ya udah nggak masalah, kita bagi aja sama X kuadrat dua-duanya, ya nggak? Kita bagi X kuadrat gitu. Nah, limit X menuju tak hingga dari 1 plus 1/X dibagi sama 1 plus 2 per X gitu kan. Nah, ini kalau kita dekati tak hingga terus, oke ini salah ya. Benar nggak sih? Oh, sorry, ini 1/X. Ini 1/X, ini 1/X kuadrat. Nah, ini kalau kita dekati sama tak hingga, kan ini kan akan mendekati 0 ya enggak? Ini akan mendekati 0 juga. Ini juga akan mendekati 0 nih.
Artinya apa tadi? Hasil 1 plus 0 dibagi sama 0 plus 0. Gitu. Apa itu jadinya? Jadinya adalah 1 dibagi sama apa? 0. Gitu kan? 1 dibagi 0 itu apa? Kalau 1 dibagi 0, artinya dia tuh mendekati nilai yang tak hingga. Dia akan mendekati nilai tak hingga. Dia akan mendekati nilai tak hingga. Karena kan X menuju tak hingga dan nilainya itu selalu akan membesar nih nilai fungsinya nih. Jadi nilainya tak hingga. Tapi kalau misalkan nilai hasilnya, misalkan gini, misalnya min X kuadrat gitu. Misalnya kalau misalnya beda lagi, misalnya kalau misalkan ada minnya di atasnya gitu, atau bawah aja ada minnya. Misalnya gini, limit X menuju tak hingga dari apa? Misalnya min X kuadrat tambah 2 dibagi sama X plus 2. Berapa nih hasilnya? Ya udah bagi aja sama X kuadrat ya kan? Dibagi aja sama X kuadrat pangkat terbesarnya gitu kan? Dibagi sama X kuadrat, apa tuh jadinya? Jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari 1 min 1 plus 2 per X kuadrat. Ininya 1 per X ditambah sama 2 per X kuadrat gitu. Nah ini kan mendekati 0 nih. Ya enggak? Ini akan mendekati 0. Ini akan mendekati 0. Ya kan? Ya enggak? Jadinya gimana tuh? Jadinya min 1 plus 0 dibagi sama 0 plus 0. Jadi adalah min 1 dibagi 0. Nah, min 1 dibagi 0 itu nggak sama kayak 1 bagi 0. Nah, ini nih, dia tuh akan mendekati nilai minus tak hingga gitu. Minus tak hingga. Jadi bukan tak hingga kalau yang ada minusnya, tapi minus tak hingga gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya gini. Misalnya ada limit gitu ya. X menuju tak hingga dari 2X tambah 5 dibagi sama X kuadrat plus 2 gitu misalnya. Ya udah kita bagi sama X kuadrat ya enggak? Bagi sama X kuadrat dibagi sama X kuadrat. Jadinya apa tuh? Limit X menuju tak hingga dari 2 per X ditambah sama 5 per X kuadrat dibagi sama 1 plus 2 per X kuadrat. Jadi ini kan jadinya kan akan mendekati tak hingga, jadi kan ini kan 0 ya enggak? Ini jadinya juga akan 0. Ini juga jadinya akan 0 gitu kan. Nah, jadinya apa tuh? 0 tambah 0 dibagi sama 1 plus 0. Ya udah, ini jadinya 0 gitu. Nah, kita ini bisa nih menentukan suatu formula gitu atau menemukan suatu biar nggak lama nyarinya gitu ya. Misalnya gini. Kita bisa nentuin suatu rumus misalnya rumus gitu ya, rumus atau apa gitu ya. Mungkin rumus ya. Misalnya gini, ada limit X menuju tak hingga. Ada AX pangkat jangan A ya. Ada AX tambah sorry. Misalnya ada gini, AX pangkat P ditambah sama BX pangkat Q tambah sama CX pangkatnya R dan seterusnya gitu ya. Bawahnya adalah misalnya DX pangkatnya misalkan W ditambah sama apa? Misalnya X pangkatnya apa? Pangkatnya misalnya WX gitu ya. X pangkat X. Jangan, pangkat I aja. Ditambah sama F X pangkat Z dan seterusnya misalnya gitu. Nah, ini teorema nih. Misalnya kalau ada P-nya lebih dari W, maka nilai limit ini sama dengan tak hingga. Kalau P itu adalah ingat ya, P itu adalah pangkat terbesar dari pembilang gitu. Sementara kalau yang W-nya, W itu adalah pangkat terbesar dari penyebut gitu. Kalau misalnya pangkat terbesar pembilangnya lebih besar daripada pangkat terbesar dari penyebut, maka nilai limitnya itu akan mendekati tak hingga. Nah, kalau misalnya nilai pangkat terbesar di pembilang sama dengan nilai pangkat terbesar dari penyebut, maka itu hasilnya apa? Hasilnya adalah limitnya akan mendekati A dibagi D gitu. Dengan A itu adalah koefisien dari X dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesar di pembilang. Nah, sementara kalau yang D-nya, D itu adalah koefisien dari X dengan pangkat terbesar di penyebut
gitu. Nah, terus kalau misalnya P-nya kurang dari W gimana? Nah, ini nilai limitnya akan mendekati 0 gitu. Jadi ini teoremanya nih. Jadi nanti kalau kalian ketemu misalnya soal kayak gini nih. Misalnya soal kayak gini. Misalnya limit X menuju tak hingga dari 5X pangkat 5 tambah 2 dibagi sama 4X pangkat 4 tambah 10 misalnya. Misalnya tanya berapa nih hasilnya gitu. Nah, lihat aja ini kan pangkat terbesarnya 5 nih di pembilangnya. Pangkat terbesarnya itu di penyebutnya 4. Berarti kan gedean pembilangnya kan. Nah, maka ini akan mendekati tak hingga gitu. Langsung. Nah, tapi kalau misalnya limit X menuju tak hingga dari misalnya 5X pangkatnya 5 tambah 2 dibagi sama 4X pangkatnya 5 tambahnya 4 misalnya gitu ya. Nah, ini kan sama nih. Sama kan? 5 juga kan? Artinya apa? Dia akan mendekati 5 dibagi 4. Jadi ini langsung dibagi sama ini aja gitu. Nah, sekarang kalau misalnya limit X-nya mendekati misalnya mendekati tak hingga juga, terus tapi misalnya gini, limit X menuju tak hingga dari misalnya 2X pangkat 3 ditambah sama 2 dibagi sama 4X pangkatnya 50 gitu ya, ditambah sama 2 gitu misalnya. Nah, ini gimana nih caranya nih? Ya udah, ini kan pangkatnya lebih besar yang penyebut daripada pembilang ya enggak? Ya udah, ini hasilnya adalah hasilnya adalah 0 gitu.
Biasanya adalah 0. Kan pakai teorema tadi gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang ada suatu bentuk gitu ya. Ada suatu bentuk di mana gini. Limit X menuju tak hingga dari misalnya akar dari AX plus B dikurangi sama akar dari PX plus Q. Nah, ini hasilnya apa nih gitu kan? Yang kayak gini-gini nih. Nah, ya udah. Ini kita tinggal kali sama ini kan dibagi satu ya enggak? Ini kan dibagi satu ya kan? Ya udah dikali aja sama apa? Ini ya. Sekawan ya enggak? AX plus B dikurangi sama PX plus Q ya enggak? Kayak gitu. Tambah gitu ya, sorry, tambah. Banyak juga sama akar dari AX plus B ditambah sama akar dari PX plus Q gitu kan. Nah, apa nih jadinya? Ini jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari AX plus B dikurangi sama PX plus Q dibagi sama akar dari AX plus B terus ditambah sama akar dari PX plus Q. Gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau ini kita lihat, ini kan jadinya apa sih? Ini jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari apa? Dari A min B X gitu ya. Dikali X ditambah sama B min Q gitu. Dibagi sama akar dari AX plus B ditambah sama akar dari PX plus Q ya enggak? Nah, ini kalau kita bagi sama pangkat terbesarnya dibagi X nih. Ini dibagi X ya enggak? Ya enggak? Jadinya apa? Jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari A min B ditambah sama B min Q dibagi X dibagi sama apa? Dibagi sama akar dari AX ditambah sama BX kuadrat ditambah sama akar dari P dibagi X ditambah sama Q dibagi sama X kuadrat. Nah, ini akan mendekati 0 nih, jadi nilainya adalah 0 gitu. Ini juga bawahnya akan 0 juga. Tapi kita lihat nih A min B-nya. Kalau A min, ini kan gini ya, jadi kan sama dengan limit X menuju tak hingga dari apa? Bawahnya kan ini 0 semua gitu kan. Ini A min B gitu. Sorry. Kok kenapa nih? Oh, kan? A min B ditambah sama 0 gitu kan. Bawahnya 0 semua nih. Nah, ini kalau misalnya A min B-nya itu positif, maka kan positif dibagi 0. Kalau positif dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga gitu. Artinya apa kalau dia positif? Artinya kan A min B itu apa? Lebih dari 0 ya enggak? Artinya apa? A itu lebih dari B gitu. Hasilnya tak hingga. Cuma kalau A min B sama dengan 0, ini hasilnya juga 0 gitu. Tapi kalau misalnya A min B-nya kurang dari 0, artinya A itu kurang dari B, maka nanti hasilnya adalah min tak hingga gitu. Jadi kita punya ini nih, sekarang kita punya teorema baru nih. Misalnya apa? Misalnya ada kayak gini. Ada limit X menuju tak hingga dari akar dari 3X plus 2 dikurangi sama akar dari 2X plus 6, misalnya gitu. Apakah hasilnya? Nah, kita lihat di sini nih. Ini kan A-nya, ini B-nya, ini P-nya, ini Q-nya. A itu lebih dari P, maka nilai L-nya akan menuju tak hingga. Tapi ada lagi soal nih, misalnya gini, limit X menuju tak hingga dari akar dari 5X plus 6 dikurangi sama akar dari 5X plus 7 misalnya. Nah, ini berapa nih hasilnya nih? Nah, ini kan A-nya, ini kan B-nya, ini P-nya, ini Q-nya, ya enggak? Nah, sekarang nilai A-nya itu sama dengan nilai P, ya enggak? Artinya apa? Ini akan mendekati 0 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada limit nih, limit X menuju tak hingga dari akar dari 4X plus 7 dikurangi sama akar dari 100X plus 60 misalnya gitu. Berapakah hasilnya? Nah, ini akan
Oke, bagus. Nah, ini kan 4, ini kan A, ini kan A-nya, ini kan B-nya, ini P-nya kan, ini Q-nya. Nah, nilai A-nya itu kurang dari P. Artinya apa? Nilai limitnya akan menuju min tak hingga gitu. Nah, sekarang berarti nanti kita udah ngebahas nih teorema-teorema limit gitu ya. Nah, sekarang kita punya rumus nih, rumus baru nih. Rumus barunya kayak gini nih. Limit, aduh kok voice crack, X menuju tak hingga dari akar dari AX plus B dikurangi sama akar dari PX plus Q. Di mana nilai hasilnya itu adalah L. Nah, nilai L ini akan menuju tak hingga kalau nilai A-nya lebih dari P gitu. L itu akan sama dengan 0 kalau A-nya sama dengan P. Nilai L itu akan menuju min tak hingga kalau A-nya itu kurang dari P. Nah, ini penting nih. Ini penting nih, gitu. Nah, sekarang kita nanti akan bahas yang AX kuadrat tambah BX tambah C-nya. Gitu. Kenapa hasilnya adalah B min Q dibagi sama 2 akar A. Kayak gitu nanti. Kita akan bahas kenapa kayak gitu ya. Kan kemarin kita latihan itu kan dapat kayak gini kan. Kayak gitu. Nanti di sesi kedua, kan ini kan dikit lagi habis nih.